Hai guys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Danpu. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Codename Banshee. Biasanya kalau film action jagoannya kebanyakan laki-laki, bukan? Kali ini jagoan kita adalah seorang cewek. Bagaimana sih ceritanya? Oke lah, daripada lama-lama nungguin Ipin sampai lebaran monyet nggak tumbuh juga rambutnya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Kisah berawal dengan Banshee, karakter utama kita yang akan melakukan misi ilegal di sebuah gedung untuk menculik seseorang. Ini dia orangnya yang bernilai jutaan dolar. Perlu diketahui, Banshee dan temannya si peretas Kronos, mereka merupakan organisasi ilegal yang menyediakan layanan seperti keamanan, penculikan, pembunuhan, bersih-bersih, beli nasgor, token, pulsa, paket, gali lubang tutup lubang, dan lain-lain. Kembali ke topik, Banshee yang sudah berada di dalam gedung langsung melancarkan aksinya menghabisi setiap penjaga yang menghalanginya dengan dipandu Kronos, si hacker yang sudah meretas semua kamera di dalam gedung sehingga memudahkan Banshee untuk mencapai targetnya. Any others? Guys are feds. Obviously he knows there's a price on his head. Nah, di sini Banshee yang sedang menunggu liftnya terbuka, tiba-tiba saja pintu lift di belakangnya terbuka. Ternyata yang datang dua orang laki-laki yang langsung menembakinya. Apakah Banshee bisa mengalahkannya? Setelah berhasil mengalahkan dua laki-laki tersebut, di sini Kronos kehilangan kendalinya terhadap lift dengan Banshee yang ada di dalamnya. Nampaknya ada seseorang yang mengambil alih sehingga Banshee dibawa otomatis ke lantai 50. Banshee yang merasa dia masuk perangkap langsung mengambil ancang-ancang dan bersiap siaga untuk menghadapinya. Kronos? One sec, I'm having some technical difficulty. Someone's overriding my control in the elevator. I need to know, am I walking into a trap? Do something. I can't! Namun, setelah memudarkan begitu banyak penjaga, di sini Banshee telah didahului oleh Anthony Green beserta anak buahnya yang sudah menangkap target buruannya Banshee. Anthony Green adalah orang seperti Banshee yang menerima kontrak killing sekaligus musuhnya juga. Di sini Anthony Green menawari Banshee 1 juta dolar untuk bekerja sama mencari Caleb. Caleb sendiri merupakan guru yang melatih Banshee bisa seperti sekarang sekaligus teman almarhum dari ayah Banshee. Ya, Caleb sendiri memiliki harga tinggi di pasaran DPO yang mencapai 10 juta dolar. All you have to do is hand over your boy Caleb. Whoa. That's why you're the perfect person to track him down. Banshee yang menolak tawaran Anthony akhirnya memutuskan kabur keluar gedung tersebut untuk melarikan diri. I do. No! Open the door! Di saat yang genting, akhirnya Kronos berhasil mengambil alih kontrol lift tepat di detik-detik saat pintu lift tertutup, yang membuat Banshee hampir saja tertangkap oleh anak buah Anthony. Kronos! I'm trying! Got it! You hear me? She's on her way down. Move. Kronos yang berbicara melalui radio kepada Banshee sedikit kecewa karena mereka gagal mendapatkan 1 juta dolar sebab target mereka diambil alih oleh Anthony.
Hingga tiba di lantai dasar, Kronos memberitahu Banshee masih harus menghadapi beberapa anak buah Anthony yang masih tersisa. Dengan berlari tergesa-gesa, Banshee yang menyuruh Kronos untuk menyalakan mobil dari jarak jauh. Stop the car now! Done. Akhirnya Banshee pun berhasil kabur dari Anthony Green. Sementara itu Anthony Green terlihat kesal karena semua kekacauan yang mereka dapatkan hanya disebabkan oleh satu orang saja. Ya, siapa lagi kalau bukan jagoan kita. So one person did all of this. Sebelum itu, kita flashback ke 5 tahun yang lalu. Caleb dan ayahnya Banshee, Jeremiah, yang merupakan pendahulu organisasinya, sedang melakukan job untuk mengantarkan seorang wanita bernama Malia agar memberikan data teknologi penting kepada CIA sekaligus mengamankannya dari orang-orang suruhan ayahnya sendiri karena telah membawa lari data teknologi berbahaya bagi manusia. Dan apabila teknologi tersebut rampung, katanya mampu membuat 10 tahun lebih unggul dari negara manapun. Namun pada hari itu tiba-tiba saja orang-orang suruhan ayahnya Malia datang dan terjadilah adu tembak-menembak dari kedua sisi. Ternyata salah satu dari orang-orang tersebut adalah saudaranya Anthony. Di sini ayahnya Banshee dan saudaranya Anthony tewas karena aksi tersebut dan itulah alasan Anthony ingin membalaskan dendam kematian saudaranya dengan membunuh Caleb dengan tangannya sendiri. Kembali ke Banshee yang tidak ingin guru sekaligus mentor yang paling dihormatinya Modar dengan dipandu Kronos yang memberikan informasi dan petunjuk arah alias GPS kepada Banshee. Akhirnya Banshee pun pergi mencari Caleb di bar usahanya untuk memberitahukan bahwa Anthony sedang mengincarnya. That's fucking him. Take me there. Singkat waktu, akhirnya Banshee sampai di bar usahanya Caleb. Guru dan murid itu akhirnya bertemu setelah 5 tahun berpisah. Di sini Banshee langsung to the point mengatakan Anthony sedang mengincarnya. Namun Caleb mengira kedatangan Banshee untuk membunuhnya. Secara tidak langsung, maksud Caleb adalah seseorang yang sudah lama kita kenal sewaktu-waktu bisa berubah dikarenakan waktu itu sendiri. Who do you think I am? I'm not here to kill you. Sementara itu Anthony yang tidak terima kekacauan yang dibuat Banshee lalu menyuruh bawahannya untuk mencari tahu keberadaan Kronos. Tidak berapa lama Anthony beserta anak buahnya sudah berada di ruangan Kronos. Di sini mau tidak mau Kronos terpaksa memberitahukan lokasi Banshee demi keselamatan nyawanya karena Anthony mengancam akan membunuhnya. She called him Kronos. Cronus, I want to know who he is, where he is. Now, do I have to keep you alive? Cronus, do I just kill you and then find Banshee on my own? Beberapa waktu kemudian Caleb membawa Banshee ke kediamannya. Di sini anak perempuan Caleb yang melihat Banshee dengan setelan jas hitam yang dipikirnya sedang menyandra ayahnya, lalu bergegas keluar dan menodongkan pistol kepada Banshee. Ya, di sini Caleb mendidik anaknya untuk tetap waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal dikarenakan Caleb sendiri mempunyai banyak musuh, salah satunya adalah Anthony. This is Delilah, Haley. You had you with construction worker? Keesokan paginya, seperti biasa, Caleb akan pergi ke barnya dan meninggalkan Banshee bersama putrinya. Dia juga berpesan kalau ada apa-apa segera menghubunginya. Sementara itu, Anthony yang sudah memaksa Kronos akhirnya mengetahui lokasi bar Caleb dan ke kediamannya. Di pagi itu, sesaat sudah di bar Caleb, kedatangan 3 orang suruhan Anthony. Di sini Caleb yang sadar putrinya dan Banshee dalam bahaya. Dia pun segera menelpon dan mengatakan mereka akan kedatangan tamu hari ini. Banshee yang menerima telepon langsung mengerti maksud dari Caleb. The repairman is coming by.
They're here. Yeah, I'll be there as soon as I can. Kembali ke Banshee dan Hailey yang sudah mendapat informasi dari Caleb, dan benar saja mereka kedatangan 4 orang suruhan Anthony. Disinilah kedua aksi wanita itu kolaborasi menerapkan formasi bertahan menghabisi orang-orang Anthony yang mau membegal mereka. Get your gun. Now. I'm all for it, man. She's the... Beberapa waktu kemudian Caleb sudah sampai di kediamannya. Ia pun langsung naik ke ruangan putrinya. Di sini Caleb harus tewas akibat tertembak karena mencoba menyelamatkan putrinya. Sementara itu Banshee masih bertarung di lantai dasar melawan anak buah Anthony yang masih tersisa, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Singkat waktu setelah kematian Caleb, kemudian Anthony yang mengetahui semua orang suruhannya tidak ada kabar alias sudah modar, akhirnya mendatangkan 6 mobil penuh dengan orang-orang bersenjata lengkap untuk kembali memburu Banshee dan Hailey. Sementara itu kita kembali ke Banshee dan Hailey. Mereka pun bergegas ke gudang penyimpanan senjata ayahnya yang akan mereka gunakan untuk bertahan dari serangan Anthony dan anak buahnya. We should take the upstairs interview. So Anthony will come. Dan tibalah di malam harinya, pasukan Anthony sudah sampai untuk memburu mereka berdua. Tanpa banyak bacot, mereka pun melepaskan drone pencari panas. Di sini Banshee yang mengerti situasi mereka, dia pun akhirnya memeluk Hailey agar mereka berdua terlihat satu orang di layar monitor drone pencari panas. Sementara itu, beberapa waktu kemudian Anthony dan para cecunguknya akhirnya tiba di kediaman mereka. Di sini Anthony langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Banshee dan Hailey. Ngomong-ngomong, atau bahasa gaulnya sekarang by the way, hampir mustahil bila melihat dari jumlahnya, bisa dikatakan 1 banding 10. Apakah Banshee dan Hailey bisa melawan mereka semua? Beberapa waktu kemudian, Anthony yang belum mengetahui Caleb sudah terbunuh di sini dia menyandera Kronos dan mengancam akan membunuhnya bila Banshee tidak menyerahkan Caleb. Tetapi karena Banshee tidak bisa berbuat apa-apa, Kronos pun harus tewas seketika akibat Anthony menembaknya tepat di kepala. Sementara itu Banshee dan Hailey masih harus berjuang melawan anak buah Anthony yang sudah mengepung mereka. Setelah memudarkan begitu banyak orang suruhan Anthony, di sini Banshee tertembak di lengannya bersamaan Anthony dan kedua anak buahnya datang. Di sini Banshee meminta Anthony agar menyuruh kedua anak buahnya tidak mengganggu Hailey. Namun Anthony yang masih ngotot bertanya di mana keberadaan Caleb masih tetap tidak percaya setelah Banshee mengatakan mereka sudah menguburnya di belakang rumah.
But you get your fucking days off the girl? Hingga akhirnya Anthony yang merasa Banshee tangguh, dia pun mengajak Banshee berduel dengan cara lama. Sungguh tidak imbang, tepat di saat Banshee terus-terusan dipukul Anthony sambil tetap ngotot bertanya di mana keberadaan Caleb. Untung Hailey datang di waktu yang tepat dan langsung menembak mati Anthony setelah berhasil membunuh kedua anak buahnya. Fuck you. Akhirnya perjuangan mereka pun tidak sia-sia setelah Hailey mengheadshot Anthony. Tamat, film pun selesai. Kedua cewek-cewek tersebut terlihat kelelahan setelah melawan orang-orang Anthony. Bisa dibilang mustahil mereka bisa menang, tapi justru merekalah pemenangnya. Bagaimana guys, film yang bagus bukan? Tapi bagi kalian yang belum nonton, saya sarankan nonton filmnya secara full. Nah, bagi kalian yang sudah nonton filmnya, mari berkomentar, atau kalian bisa merequest film apa yang akan kita review selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya dan Pu pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya.